Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Baiklah teman-teman, kembali lagi di channel ADK Putra. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita seputar kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita berikutnya. Di video kali ini aku akan menceritakan Guci kembar ajaib. Oke teman-teman, langsung aja kita simak ceritanya. Yudi adalah seorang petani yang tinggal di lereng gunung. Setiap hari ia bekerja di sawah milik seorang petani kaya yang kikir yang bernama Eros. Selama bekerja bersama Eros, Yudi mempunyai satu keinginan, yaitu memiliki satu petak sawah. Jadi Yudi ini kayak pengen satu petak sawah gitu. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Yudi selalu bekerja dengan giat dan berusaha mengumpulkan uang hasil jerih payahnya. Ia bahkan rela mengurangi jatah makannya agar bisa menabung lebih banyak. Setelah menabung selama berbulan-bulan, Yudi mendatangi Eros, petani kaya yang kikir itu. Ia bermaksud membeli sepetak tanah yang akan dijual oleh Eros. Eros ini pun berkata, "Hah? Kau tidak sedang bergurau kan Yudi? Dari mana kau mempunyai uang untuk membayar tanah itu?" kata Eros. Eros tampak meragukan Yudi. Tanpa banyak bicara, Yudi mengeluarkan sekantong besar uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama ini. "Silakan Anda hitung uang ini. Saya rasa uang dalam kantong itu lebih dari cukup untuk membayar satu petak tanah yang akan Anda jual," kata Yudi. Eros menerima kantong yang disodorkan Yudi. Eros pun segera mengeluarkan seluruh isi kantong dan mulai menghitung dengan cekatan. Ketika ia menghitung koin terakhir, Eros menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Baiklah, sepetak tanah di sebelah barat itu menjadi milikmu sekarang. Kau sudah tahu batas-batasnya kan?" kata si Eros. Yudi pun mengangguk, tanda mengerti. Ia sudah mengetahui batas-batas sawah Eros karena ia membantu menggarap tanah itu selama ini. "Jadi, mulai besok saya tidak lagi bekerja pada Anda, Tuan," kata Yudi berpamitan. "Ya, terima kasih atas bantuanmu selama ini," kata Eros. "Sama-sama Tuan, karena bantuan Anda, cita-cita saya untuk mempunyai sawah sendiri akhirnya dapat terwujud," kata Yudi. Yudi berkata sambil menjabat tangan Eros erat. "Hah, sudah pagi rupanya," seru Yudi terkejut karena baru bangun saat matahari sudah mulai naik. Yudi bergegas mengambil cangkul dan segera pergi ke sawahnya. Dengan penuh semangat, ia mulai mencangkul tanah garapannya. Tiba-tiba mata cangkulnya membentur sesuatu. Yudi lalu mencangkul tanah di sekitar benda itu. Setelah agak dalam, ia melihat sebuah guci tertanam di sana. Ia segera mengambil guci itu dan mengangkatnya dengan hati-hati. Ia juga membersihkan guci itu di sungai kecil dekat sawahnya. Lumayan, guci ini bisa kupergunakan untuk menaruh barang-barangku di rumah," kata Yudi sambil memperhatikan guci yang ia temukan. Sesampainya di rumah, ia meletakkan guci itu di pojok ruangan. Keesokan harinya, saat Yudi hendak berangkat ke sawah dan sedang mengambil cangkulnya, ia terheran-heran
karena mendapati 2 buah cangkul yang sama di dalam gucinya. "Cangkul siapa ini? Kok bisa ada di dalam guci ini?" kata Yudi. Yudi bergumam sendiri sambil memandangi kedua cangkul di hadapannya. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, ia mengambil satu cangkul untuk menggarap sawah dan meletakkan satu cangkul yang lain di samping guci. Sebelum pergi ke sawah, ia juga meletakkan koin sisa tabungannya ke dalam guci. Sepanjang hari itu, Yudi mengerjakan sawahnya dengan perasaan riang hingga sore datang menjelang. Yudi pun pulang ke rumah dan kembali teringat kepada gucinya dalam perjalanan pulang. "Wow, guci ini ternyata guci ajaib," kata Yudi ketika ia sampai di rumah. Ia tak berkedip memandangi uang koin yang kini berlipat jumlahnya. "Guci ini bisa membuatku menjadi kaya raya." Yudi menari-nari senang dan berlari keluar rumah untuk menceritakan keajaiban guci yang ia temukan itu kepada para tetangganya. Tak menunggu lama, berita tentang kunci kembar ajaib itu pun sampai ke telinga Eros. Masih ingat kan Eros, petani kikir yang menjual sawahnya sama Yudi? Petani kikir itu merasa bahwa guci yang ditemukan Yudi adalah miliknya. Dengan berjalan tergopoh-gopoh, ia pun mendatangi rumah Yudi. "Yudi, kembalikan guci itu. Guci itu milikku karena kau menemukannya di tanah yang dulu milikku," kata Eros sambil marah-marah. "Oh, tidak bisa, Tuan. Aku sudah membeli tanah itu. Jadi seluruh isinya adalah milikku," jawab Yudi, tak mau kalah. "Tidak bisa begitu. Saya hanya menjual tanahnya saja, bukan guci itu." Eros tetap kokoh dengan pendiriannya. Eros dan Yudi pun akhirnya bertengkar. "Tetap kokoh dengan pendirian. Saudara-saudara, bagaimana jika masalah ini kita bawa ke hakim desa? Ia pasti dapat memberikan keputusan yang adil," saran seorang tetangga. Mereka sudah sampai di rumah hakim desa dan berusaha menjelaskan perkara yang sedang mereka hadapi. "Benar, saya membayar tanah milik Tuan Eros, tapi saya juga tidak tahu sama sekali kalau ada guci itu di sana," kata Yudi menjelaskan kepada hakim desa. "Berarti guci itu bukan milikmu, Yudi," kata sang hakim desa dengan tegas. "Nah, berarti guci itu milikku." Eros dengan cepat menimpali. Ia benar-benar menginginkan guci ajaib itu untuk menambah harta kekayaannya. "Apakah Anda punya bukti kalau guci itu milik Anda, Tuan Eros?" kata sang hakim desa balik bertanya kepada Eros. Eros kebingungan. "Tidak, Tuan Hakim," jawab Eros sambil menggeleng lemah. "Kalau begitu, guci itu juga bukan milik Anda, Tuan Eros," kata hakim desa. Jadi, karena belum ada yang dapat menunjukkan siapa pemilik sah guci ini, untuk sementara guci ini akan saya simpan sampai diketahui pemilik sahnya. Orang-orang yang hadir menyetujui keputusan hakim desa. Maka guci itu pun dibawa ke rumah hakim desa sampai mereka mengetahui siapa pemilik sah dari guci ajaib itu. Oke teman-teman, gimana tadi itu ceritanya? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang punya cerita atau yang mau sharing ceritanya, bisa DM, bisa kirimkan ke email yang ada di bawah. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita berikutnya. Oke teman-teman, aku Adeka pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.